tinggal di rumah saya. Terus ibunya mengatakan, oke, nikah aja. Awal nikah siri, nanti abis itu baru nikah resmi. Dengan waktu kurang lebih waktu itu 3 bulan, kurang lebih langsung terjadi itu terus cepat gitu. Saya tidak diberi napas gitu. Padahal saya nggak kenal mereka. Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Nah inilah yang menjadi kebingungan saya. Saya baru tahu setelah dilihat tayangan itu ternyata mereka ngumpet di pohon tembok yang mereka mau manjat itu. Jadi saya nggak lihat ada apa gitu. Cuman saya memang sudah curiga ada suara-suara yang aneh gitu kan. Dan kabar terbarunya lagi nih Dir, tiba-tiba aja kemarin Vicky harus digelandang ke kantor polisi. Dan ternyata ini adalah kelanjutan dari kasus sama Mbak Angel Elga waktu itu. Lebih tepatnya sih tentang kasus pencemaran nama baik. Nah Vicky dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik dan dijerat dengan ancaman hukuman selama 4 tahun penjara. Aduh Mas Vicky, sabar ya. Saya tuh udah mengetahui siapa maksud saya penghasilan dia itu seperti apa. Tapi pada saat itu saya tidak terlalu yang menjadi pokok utama gitu saya pikirkan, karena saya tahu oh nggak apa-apa deh, nanti juga namanya kita berumah tangga, saya pengen niatnya baik, mungkin nanti kalau dia pintar saya bisa kenalin investor, dia mulai bisa bisnis lagi dari nol, terus seperti apa gitu kan, pelan-pelan lah. Yang namanya orang berumah tangga kan saya pikir ya nggak ada lah kita misalnya mesti gini secara instan, enggak lah, semua itu kan butuh proses gitu ya. Ya gini, waktu itu memang semuanya dari saya, sampai yang namanya cincin, sampai semuanya ini itu semua dari saya. Tapi juga kan sebagian itu ada endorsan semuanya endorsan, hanya yang dari saya itu membayar tenaga pekerja pada saat itu. Tapi kan dia bohong, dia katakan itu pakai uangnya dia gitu kan. Yang saya tahu 4 hari dia mau menikah dengan saya, dia hampir dijebloskan ke penjara. Nah, pada saat itu dia butuh uang. Uang siapa lagi? Uang saya. Terus kalau dia bilang dia punya uang pada saat pernikahan itu, ya dia buktikan dong uang dari mana, penghasilan dari mana, pendapatannya dari mana. Gini loh Mbak, orang itu boleh aja ngomong, saya punya uang 10 miliar gitu kan. Tapi kalau orang benar, dia kasih tahu dong, aliran uang itu dari mana. Sekarang kita tahu, Vicky Prasetyo ini pekerjaannya apa? Tidak punya pekerjaan. Masa iya bisa membiayain pernikahan itu dan juga bisa meloloskan dia dari orang itu pada situ minta ganti rugi penipuan, dia jual mobil sama pemalsuan surat sertifikat rumah orang. 4 hari dia mau menikah dengan saya harus pasang badan ketemu dengan orang itu. Saya meminta sudah hentikan damai. Berapa sih uang harus saya ganti? Karena pada saat itu saya sudah membatalkan pernikahan itu, tapi keluarganya memohon, katanya malu apa segala macam. Saya lewati itu sudah banyak itu. Tapi begitu saya dengar omongan mereka satu keluarga, Vicky Prasetyo mengatakan menghina saya, dia bilang hanya saya yang bisa menikah Angel Elga secara resmi. Hanya saya yang mau membiayain itu semua dan itu semua uang saya. Saya cuma ngelus dada, istighfar, sudah. Kurang lebih termasuk mobil anak saya yang dia jual itu mungkin ada sekitar 2 miliar lebih ada. 2 miliar lebih karena beberapa dia tuh ngambilnya tuh kayak gini loh, tolong dong saya mau bayar ini, bayar itu, ntar ini, ntar itu, ada aja gitu alasannya. Terus ibunya lah, inilah, itulah, bilang mau gadein ini, mau gadein itu. Gimana sih perasaan Anda begitu kalau ada keluarga atau mertua mengatakan nggak ada uang bensin nih? Gimana coba perasaan Anda? Kan yang pasti kan
ya udah nih bawa deh, ya udah nih pakai nih, gitu loh, ya kan. Masa buat saya gini, saya bisa menyenangkan diri saya bisa beli apa yang bisa saya semampu saya yang saya bisa beli, masa iya kalau keluarga susah saya nggak bisa bantu. Tapi kan yang paling bahaya ini kan diputerbalikan fakta. Lalu satu keluarga mengatakan, siapa sih Angel gak punya apa sih dia? Oke, saya memang gak punya apa-apa. Mungkin Anda lebih kaya, tapi mohon maaf, Anda yang tinggal di rumah saya. Tapi mohon maaf, saya nggak ada menipu orang. Gitu. Ya, saya itu menunggu keadilan selama 2 tahun. Saya itu sampai begini loh, berpikir gini, loh teman-teman aja kadang-kadang dia punya masalah, yang masalah komen netizen yang nggak bener, pasti seminggu sudah selesai, sudah diciduk polisi gitu. Saya loh yang betul-betul difitnah berzina dan saya sudah terbukti tidak melakukannya dan saya sudah memberikan hasil visum saya sudah negatif dan polisi sudah menyatakan SP3 dan saya dicemarkan nama saya dan orang masuk ke perkarangan saya, kok ini lama ya gitu. Setiap hari saya telepon pihak kepolisian, saya katakan, Pak gimana, Pak bagaimana, tolong dong Pak, saya bilang kalau memang saya salah katakan saya salah, tapi preskon, jelaskan di mana kesalahan saya. Tapi seandainya saya benar, tolong Pak diadili. Pak polisi cuma katakan, oke Angel, tunggu sabar, karena kasus ini kan sudah dikonsumsi oleh masyarakat dari awal sampai terakhir ini. Dia ngomong gitu ya. Jadi kita pun harus mengumpulkan bukti-bukti, dia harus manggil saksi lagi, media yang masuk ke rumah saya, RT, RW, terus pakai ahli bahasa, ahli pidana, harus dengan komentar seorang ustadz. Kalau istri diperlakukan seperti itu, norma-normanya seperti apa. Itu dipersiapkan oleh pihak kepolisian. Dan itu kan butuh waktu. Saya sabar. Kok apa yang dia lakukan, kejahatan, penipuan, kok tidak ada satupun yang bisa menjerat dia? Gitu loh. Saya sampai bingung, apa orang ini pakai apa ya gitu, apa yang dia lakukan ya sampai bisa lepas dari tuduhan itu gitu kan. Yang saya lakukan tiap hari tau gak apa, saya sampai kayak apa ya, diri saya tuh selain berdoa, sholat, saya lakukan puasa Senin Kamis. Saya sampai ngomong, ya Allah tunjukkan keadilan, saya tunggu sampai sejauh mana. Itu yang saya lakukan, hanya doa, saya puasa Senin Kamis, Allah membukakan semuanya. Tapi Dir, di balik kisahnya Vicky harus kembali ke tahanan, ada sedikit cerita sedihnya nih. Jadi Vicky itu sebelum dibawa ke kepolisian sempat menghubungi Raffi Ahmad untuk menitipkan anak-anak dan keluarganya ke Raffi Ahmad nih Dir. Jadi awalnya Raffi ngira itu cuma bercanda, maklum kan mereka partner komedian ya. Nah tapi ternyata Vicky tuh beneran ngasih surat kepada Raffi yang isinya menitipkan anak-anaknya kepada Raffi dan Nagita nih Dir. Sebenarnya saya mau mengatakan ini yang paling dalam dari lubuk saya adalah selain ini adalah pengalaman hidup saya harus banyak introspeksi diri dan saya harus mengambil hikmah semua yang terjadi sama diri saya. Saya juga kepengen Vicky Prasetyo akhiri semuanya, akuin semuanya, tidak ada kata terlambat untuk berubah atau tobat. Tapi bukan karena hal yang lain, tapi memang karena gini loh, hidup ini kan kita nggak tahu ya, besok kita mau ketemu ajalnya kapan atau apa. Mungkin bisa membohongi semua orang, mungkin bisa membentuk opini apapun gitu. Stop, jangan menjual ayat-ayat, jangan berkata bohong, apalagi melakukan penipuan. Karena saya tahu sebenarnya karma itu sudah kalian dapatkan. Contoh begini, anak-anaknya terlantar, keluarganya selalu punya masalah, punya penghasilan juga gali lubang tutup lubang, tidak berkah. Itu sebenarnya kalau dia mau besar hati menyadarin itu semua,
Dia tahu sebenarnya apa yang dia hasilkan, apa yang dia makan, apa dia berikan sama anak itu semuanya tidak berkah. Jadi sudahlah, stop semuanya. Mulai sekarang akui kesalahannya, jalani semua proses ini. Setelah itu, setelah bebas, kembalilah menjadi orang yang benar-benar mulai dari nol. Saya rasa nggak ada kata terlambat untuk benar-benar bertobat. Dan juga berkeluarganya sudah stop, menahan diri, akui juga kesalahannya, dan juga berani meminta maaf kalau memang kalian ini bersalah gitu. Itu aja sih. Nah itu dia Dear Diary Info kita kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah Vicky Prasetyo ini ya Dir ya. Oke deh kalau gitu aku Putri Dika undur diri dulu ya. Jangan lupa untuk Dear Diary Info selanjutnya. Tapi like dulu dong, comment, share, and subscribe. Dadah!